Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfinkan Eliani, NIM 101-2060 dari kelas TIF 20B, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama, Pekalongan. Kepada yang terhormat Bapak Mujibul Hakim, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Marketing, dan juga teman-teman semua yang tentunya masih semangat untuk menjalankan kuliah secara daring ya. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas digital marketing, yaitu presentasi secara online via konten YouTube. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang konten marketing dan native advertising. Apa sih yang dimaksud dengan konten marketing? Secara umum, konten marketing dapat dipahami sebagai strategi pendekatan dalam kegiatan pemasaran yang fokus pada pembuatan dan distribusi konten yang bernilai, relevan, dan konsisten untuk bisa menarik dan mempertahankan minat audiens yang sudah ditetapkan serta mendorong tindakan pelanggan yang bisa menghasilkan keuntungan. Biasanya, dalam membuat sebuah konten marketing, kita dapat menyelipkan berbagai hal loh, seperti edukasi, rekomendasi, link affiliates, link penjualan, dan lain-lain. Kemudian, apa sih tujuan dibuatnya konten marketing? Tujuan utama dibuatnya konten marketing bukanlah untuk menjual produk secara langsung loh, akan tetapi lebih ke memberikan informasi dan juga membangun minat atau awareness terhadap merek atau sebuah produk. Jadi bisa dibilang, konten marketing ini merupakan strategi pemasaran yang tujuannya untuk meningkatkan awareness terhadap sebuah merek atau produk. Selanjutnya adalah kegunaan konten marketing. Apa sih kegunaan konten marketing terhadap strategi pemasaran? Adapun kegunaan konten marketing yaitu untuk menarik perhatian, mengenalkan merek produk atau jasa, memperluas basis pelanggan, menghasilkan atau meningkatkan penjualan online, meningkatkan kesadaran atau kredibilitas merek, dan melibatkan komunitas pengguna online. Jadi, dapat dikatakan bahwa kegunaan dari konten marketing itu sendiri adalah untuk mempertahankan sebuah identitas merek, produk, atau jasa itu sendiri. Konten marketing juga memiliki banyak jenisnya loh, seperti artikel, produk review, infografis, meme, animasi, video, e-magazine, dan e-book. Supaya konten marketing yang kita buat itu tepat sasaran, maka diperlukan adanya sebuah strategi. Apa saja sih strateginya? Strategi konten marketing. Yang pertama, tentukan tujuan marketing. Mengapa kamu ingin memulai perencanaan konten marketing? Apa tujuanmu dan apa yang membuat kamu tertarik untuk membuat sebuah konten? Yang kedua, kamu bisa melakukan research buyer persona. Mengapa harus melakukan research buyer? Karena research buyer bisa membantu kamu untuk membuat perencanaan pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, lakukan audit konten. Buat kamu nih yang sudah pernah membuat sebuah konten marketing, kamu dapat melakukan audit konten dengan tujuan untuk mengevaluasi apa saja kekurangan yang ada pada konten-konten yang telah kamu buat sebelumnya. Kemudian kamu dapat memilih nih sebuah content management system atau CMS. CMS adalah sebuah aplikasi website yang mendukung pembuatan dan pengelolaan konten digital. Ada beberapa CMS yang bisa kamu manfaatkan, seperti WordPress, Joomla, Drupal, dan sebagainya. Tergantung konten seperti apa yang kamu ingin tampilkan di website bisnismu. Lalu, kamu dapat menentukan ide-ide konten kamu nih. Seperti apa nantinya konsep yang akan kamu terapkan pada konten yang akan kamu buat. Setelah memikirkan ide-ide, kamu dapat menentukan jenis konten yang ingin kamu buat nih. Kamu dapat memilih jenis konten yang sekiranya cocok dengan bisnismu. Setelah melakukan ke-6 langkah sebelumnya, kamu dapat mengelola konten kamu menggunakan kalender editorial. Singkatnya, kalender editorial adalah dokumen kerja yang memberikan informasi bagi semua orang yang terlibat dalam penerapan strategi pemasaran konten kamu. Gimana? Masih semangat kan untuk mengikuti presentasi dari saya? Sebelumnya, saya sudah memaparkan sedikit mengenai konten marketing. Nah, untuk selanjutnya, kita akan berpindah materi nih, dari konten marketing ke native advertising.
Apa sih yang dimaksud dengan native advertising? Native advertising adalah bentuk media berbayar di mana iklan yang ditampilkan mengikuti format sesuai platform atau layout media placement, mulai dari jenis font iklan hingga bentuk gambar atau video. Native ads atau native advertising digunakan secara global dan disediakan oleh banyak platform termasuk media sosial. Untuk negara Indonesia sendiri, istilah yang sering dipakai adalah native ads Indonesia. Saat ini, pemasangan native ads Indonesia banyak ditawarkan oleh beberapa portal berita ternama loh, seperti Detikcom dan Kompas.com. Sedangkan platform media sosial yang paling digemari untuk native ads Indonesia sendiri yaitu Instagram dan Facebook. Native advertising juga memiliki beberapa jenis loh, di antaranya promote listing, paid search ads, in-feed units, in-ad with native elements, content recommendation, again widgets, custom ads. Kemudian saya akan memberitahu keuntungan apa saja yang diperoleh ketika kita menggunakan native advertising. Keuntungan dalam menggunakan native advertising. Yang pertama, native advertising merupakan strategi pemasaran yang efektif. Yang kedua, native advertising tergolong mudah untuk diaplikasikan. Yang ketiga, di dalam native advertising terjadi interaksi visual. Dan yang terakhir, tentu biayanya tidak mahal. Nah, untuk yang terakhir, saya akan memberitahu gimana langkah-langkah dalam melakukan sebuah native advertising. Untuk membuat sebuah native advertising, hal pertama kali yang harus kamu lakukan adalah login ke Google Ad Manager terlebih dahulu. Setelah kamu berhasil masuk, kamu dapat mengeklik penayangan native. Lalu, klik iklan native baru, kemudian klik pilih pada bagian metode pembuatan iklan yang diinginkan. Nah, gimana setelah nonton video dari saya, pasti sedikit lebih paham dong mengenai konten marketing dan juga native advertising. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Maaf apabila ada salah kata dalam presentasi maupun dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.